Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Cihuy. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penerapan metode Fuzzy Tsukamoto dalam dua studi kasus sederhana yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Metode ini merupakan bagian dari materi kecerdasan buatan, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis logika Fuzzy. Nah, untuk kasus yang pertama, tentang penentuan jumlah pinjaman di sebuah lembaga keuangan. Tujuannya adalah menghitung berapa besar pinjaman yang bisa diberikan kepada seorang berdasarkan dua kriteria utama, yaitu dari penghasilan bulanan dan nilai jaminannya. Input pada sistem terdiri dari penghasilan rendah, sedang, dan tinggi, nilai jaminan rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan outputnya adalah jumlah pinjaman yang dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama sedikit, yang kedua sedang, yang ketiga banyak. Nah, untuk contoh rentang keanggotaannya bisa dibagi menjadi seperti ini. Untuk bagian penghasilan bisa dikategorikan menjadi rendah itu dari 0 sampai 3 juta rupiah, untuk sedang 2 sampai 6 juta, dan tinggi itu 5 sampai 10 juta. Lalu untuk nilai jaminannya bisa dari rendah 0 sampai 20 juta, sedang 15 sampai 50 juta, dan tinggi 40 sampai 100 juta. Nah, berikut contoh aturan Fuzzy-nya. Yang pertama, if penghasilan tinggi and jaminan tinggi, then pinjaman banyak. Yang kedua, if penghasilan sedang and jaminan sedang, then pinjaman sedang. Yang ketiga, if penghasilan rendah and jaminan rendah, dan pinjaman sedikit. Nah, untuk contoh perhitungannya seperti ini. Seorang nasabah misalnya memiliki penghasilan 4 juta dan jaminannya 35 juta. Kita hitung derajat keanggotaan untuk masing-masingnya. Lalu selanjutnya kita terapkan pada aturan Fuzzy-nya. Lakukan proses inferensi dan hitung nilai akhir output menggunakan metode Tsukamoto. Output akhirnya adalah jumlah pinjaman yang layak diberikan. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Studi kasus kedua adalah penilaian kelayakan mahasiswa untuk menerima beasiswa berdasarkan dua faktor. Yang pertama, IPK mahasiswa, yang kedua, penghasilan orang tua. Nah, dari kedua faktor tadi kita bisa dibagi menjadi tiga seperti yang tadi. Untuk yang IPK bisa jadi rendah, sedang, dan tinggi. Untuk penghasilan orang tua juga bisa dibagi tiga menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Lalu untuk outputnya bisa dibuat menjadi seperti tidak layak, layak, dan sangat layak. Oke, ini untuk rentang keanggotaan ya. Contohnya sebagai berikut. IPK dia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama rendah 0 sampai 2,5, yang kedua sedang 2,0 sampai 3,5, yang ketiga 3,0 sampai 4,0. Penghasilannya itu bisa dibagi menjadi tiga juga. Yang rendah itu 0 sampai 2 juta, yang kedua sedang 1,5 sampai 4 juta, yang ketiga tinggi lebih besar dari 3,5 juta. Nah, untuk aturannya bisa seperti ini. Jika IPK-nya tinggi dan penghasilannya rendah, maka bisa jadi sangat layak. Lalu jika IPK-nya sedang dan penghasilannya juga sedang, maka bisa dikategorikan menjadi layak. Lalu untuk yang terakhir, jika IPK-nya rendah dan penghasilannya tinggi, maka dikategorikan tidak layak. Oke, ini kita contohkan untuk menghitungnya ya. Semisal seorang mahasiswa memiliki IPK 3,2 dan penghasilan orang tuanya 2 juta. Nah, terus kita hitung nih nilai keanggotaan masing-masing variabel. Lalu gunakan aturan Fuzzy. Lakukan proses inferensi Tsukamoto dan akhirnya kita dapat nilai kelayakan beasiswa. Hasil akhirnya misalnya adalah 65, artinya mahasiswa tersebut layak untuk menerima beasiswa. Nah, dari dua studi kasus tadi kita bisa menyimpulkan bagaimana metode Fuzzy Tsukamoto digunakan dalam pengambilan keputusan yang kompleks dan bersifat subjektif. Metode ini sangat bermanfaat ketika data bersifat tidak pasti atau linguistik seperti tinggi, rendah, atau sedang. Oke, kita udah sampai di penutup ya.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita semua tentang logika fasi, khususnya metode Tsukamoto.